Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Afrianto. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SPSS 25 untuk kita melakukan pengujian. Adapun pembahasan yang kali ini saya gunakan adalah pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas. Di sini, saya sudah mengambil 5 sampel perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 untuk kita coba nih melakukan beberapa pengujian. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabulasi data di Excel. Baik, variabel dependent yang kita gunakan pada pengujian kali ini adalah profitabilitas. Pengukuran profitabilitas akan menggunakan return of asset yang didapatkan dari laba bersih dibagi dengan total aset. Kemudian, untuk variabel independen, yaitu ada leverage dan likuiditas. Pengukuran leverage, kita akan menggunakan debt equity ratio yang didapatkan dari total utang dibagi dengan total ekuitas. Sedangkan untuk likuiditas, kita dapatkan dari current asset dibagi dengan current liability, yaitu kita menggunakan current ratio ya teman-teman. Baik, semua data ini saya dapatkan dari laporan keuangan tahunan untuk 5 perusahaan ini yang diterbitkan pada tahun 2018 dan 2019. Setelah teman-teman melakukan penginputan data, penginputan nilai yang sesuai dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini, maka kita akan buatkan rangkuman untuk ketiga pengukuran yang akan kita gunakan, yaitu ROA, kemudian DER, dan terakhir adalah CR. Seperti ini teman-teman. Ini dilakukan untuk memudahkan kita melakukan copy paste ke aplikasi SPSS nantinya. Gitu ya teman-teman. Baik, jika kalian sudah selesai, mari kita mulai menggunakan aplikasi SPSS 25. Ya, pada SPSS aplikasi 25, di saat kita baru membuka datanya, akan muncul seperti ini, yaitu ada data view dan variable view. Data yang sudah kita buatkan tadi pada Excel, kemudian kita copy paste ke data view. Ingat ya teman-teman, ke data view. Saya contohkan seperti ini. Kita copy, kemudian kita paste saja, seperti biasa teman-teman. Teman-teman lihat, nilai sudah sesuai dengan Excel-nya. Kemudian, kita akan melakukan perubahan beberapa data pada variable view, teman-teman. Yang pertama, pada kolom name, di sini var 1 sampai 3, ini kita ganti sesuai dengan pengukuran yang akan kita lakukan. Yaitu pertama ada ROA, kemudian ada DER, dan kemudian ada CR. Setelah ini, yang akan kita ubah adalah desimal menjadi angka 4 untuk ketiga pengukuran ini. Kemudian, pada kolom label, kita akan menggunakan hal yang sama dengan kolom name, yaitu ROA, DER, dan CR. Setelah itu, hal terakhir yang kita ubah adalah pada kolom measure, sebelumnya unknown akan kita ganti dengan scale. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba lihat untuk di data view, apakah header-nya akan berubah. Sudah berubah ya teman-teman, mengikuti dengan data yang kita ubah di variable view tadi, yaitu sudah ada 3 pengukuran, ada ROA, ada DER, ada CR, dan kita menggunakan 4 angka di belakang koma, atau di sini di belakang titik ya teman-teman.
Oke, secara tabulasi kita sudah selesai untuk melakukan pengukuran ini. Berarti sekarang saatnya untuk kita melakukan pengujian. Yang pertama akan kita lakukan pengujian adalah uji deskriptif statistik. Bagaimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Deskriptif, kemudian ketiga pengukuran ini kita pindahkan ke Variables. Seperti ini, kemudian kita pilih Option. Pada Descriptive Option, yang harus terchecklist adalah Mean, Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Saya ulangin, teman-teman. Ada Mean, Standard Deviation, Minimum, dan Maksimum. Keempatnya ini wajib untuk di checklist, teman-teman. Jangan sampai lupa. Setelah selesai, kemudian kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya atau outputnya sudah terlihat. Pada untuk pengujian deskriptif statistik ini selesai. Oh iya, apakah teman-teman tahu deskriptif statistik ini berfungsi untuk apa? Iya, deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependent. Itu, teman-teman, fungsinya. Kemudian hasil output ini kita copy dan kita pindahkan ke Word. Seperti ini, teman-teman. Kita klik seperti biasa. Uji deskriptif statistik. Kita paste seperti biasa. Dan selesai untuk kita melakukan uji deskriptif statistik. Saya yakin teman-teman pasti bisa untuk melakukannya. Baik, kita berlanjut ke pengukuran kedua. Pengukuran kedua yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal, dan jika hasil di atas 0,05, maka hasilnya adalah normal. Namun, jika hasilnya di bawah 0,05, seperti hasilnya 0,04, maka hasilnya tersebut tidak normal, teman-teman. Baik, kita akan contohkan ya, teman-teman. Kita kembali buka untuk aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk uji normalitas, di sini kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, untuk variabel dependent, seperti di saat awal tadi saya bilang, kita menggunakan ROA. Berarti DER dan CR merupakan variabel independen. Setelah itu, kita klik Save. Kemudian pada residual, kita klik Unstandardized. Setelah itu, kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Kemudian, teman-teman, setelah itu kita klik Analyze.
kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, dan kita pilih one sample KS. Nah, di sini sudah muncul residual satunya, kemudian kita pilih untuk tes variabel, kemudian kita klik OK. Nah, inilah yang merupakan hasil uji normalitas ya teman-teman, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita lihat di sini, karena hasilnya adalah 0,2 dengan artian di atas 0,05, maka tes ini adalah normal, teman-teman. Oke, berarti hasil ini kita bisa copy ke Word tadi, teman-teman. Seperti ini. Ya, seperti ini, teman-teman. Kemudian, yang ketiga, kita akan melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita buka kembali SPSS kita. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Non-Parametric Matter Test, Legacy Dialog, dan kemudian kita pilih Runs. Setelah itu, residual 1 kita pilih, kemudian kita pindahkan ke variabel test, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output untuk uji auto korelasi, teman-teman. Kita copy. Nah, untuk uji autokorelasi yang kita lihat adalah nilai asymsik untuk two tails itu harus di atas 0,05. Jadi hasilnya itu terjadi autokorelasi jika asymsik atau two tailnya di atas 0,5. Dan di sini nilainya adalah 1 ya teman-teman, sehingga ini terjadi autokorelasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian keempat, yaitu uji multikolinearitas. Kemudian ada pengujian heteroskedastisitas, kemudian ada R-square, kemudian ada ANOVA atau uji F, dan terakhir adalah uji T. Kelima, uji ini akan menggunakan cara yang satu jalan seperti itu teman-teman. Saya contohkan ya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian kita pilih linear, kemudian pindahkan ROA ke dependent dan independent untuk DER dan CR, kemudian kita pilih statistik, kemudian kita klik model fit, collinearity diagnosis, kemudian Darby-Watson, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian pilih plots. Untuk variabel Y, kita pilih Sresit.
Dan untuk variabel X, kita pilih zpred. Setelah itu, kita klik continue, kemudian kita pilih OK. Maka, hasilnya semuanya akan keluar, teman-teman, untuk kelima pengujian yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk uji multikolinearitas, kita akan menggunakan output koefisien. Untuk uji multikolinearitas yang dilihat adalah nilai VIP, yaitu nilai VIP harus di bawah 10, yang ini teman-teman. Dan untuk nilai tolerans itu harus di atas 0,1 atau 0,10. Pada data ini nilainya adalah 0,975 untuk tolerans. Artinya data ini oke. Itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah uji heteroskedastisitas. Pada uji ini, pada hasil output, kita akan mengambil scatter plot. Dan bisa dilihat hasil scatter plot pada pengujian ini, dia titiknya menyebar ya teman-teman. Artinya datanya ini oke. Data ini, namun jika titik-titiknya itu kumpul atau berdekatan, itu kita bisa menggunakan Glaser. Kemudian, uji yang keenam adalah uji R-square. Untuk uji R-square, itu output yang kita ambil adalah model summary. Model summary. Yang ini ya teman-teman. Kita copy saja untuk outputnya. Kita pindahkan ke Word. Nah, uji R-square ini adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi, variasi, dan variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji R-square juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Jadi, pada model uji R-square ini, leverage dan likuiditas mempengaruhi profitabilitas sebesar 5,1%. Yaitu dilihat dari R-square yang 0,051 dikalikan dengan 100%. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah uji ANOVA atau istilahnya uji F.
Uji ANOVA atau uji F adalah digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Untuk uji ANOVA, yang kita ambil adalah ANOVA. Kemudian kita paste saja seperti yang lainnya. Seperti ini. Uji ANOVA untuk melihat kesesuaian model data, dan itu harus di bawah 0,05 jika mau dilanjutkan untuk diteliti. Namun jika di atas 0,05 itu tidak bisa dilanjutkan dan harus mengubah pengukuran atau mungkin menambah sampel ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah uji T. Uji T adalah untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Untuk uji T yang akan kita ambil adalah koefisien sama seperti uji multicol tadi, teman-teman. Hanya bedanya kalau multicol tadi yang dilihat adalah tolerance dan VIP, sedangkan untuk uji T yang dilihat adalah kolom T dan unstandardized B. Nah, di sini bisa kita lihat DER dan CR karena posisinya minus keduanya, artinya DER dan CR ini tidak berpengaruh. DER dan CR tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. DER tidak berpengaruh ke profitabilitas, CR tidak berpengaruh ke profitabilitas. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah sudah ada sedikit ilmu yang bisa didapat dari tutorial saya kali ini? Jadi kita review ulang. Di sini ada uji deskriptif statistik. Output yang diambil adalah deskriptif statistik. Kemudian untuk uji normalitas yang diambil outputnya adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian untuk uji autokorelasi yang diambil adalah run test. Kemudian untuk uji multikolonialitas yang diambil adalah koefisien untuk kolom tolerance dan VIP. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas kita menggunakan scatter plot. Dan untuk uji R-square, kita mengambil model summary. Untuk uji ANOVA atau uji F, kita menggunakan ANOVA. Dan yang terakhir, untuk uji T, kita menggunakan koefisien yang dilihat adalah kolom T dan unstandardized B. Itu ya teman-teman. Jadi, demikian tutorial penggunaan SPSS 25 yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa berguna baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang melihat video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan dalam pemaparan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk para pejuang gelar sarjana.